Seorang gadis cantik berjalan sendirian di sebuah parkiran. Tak lama, di belakangnya muncul kedua pria yang sedang mengawasi gadis ini. Mereka sedang mencari tahu latar belakang pendidikan gadis desa ini. Tetapi mereka tak menemukan sama sekali, mulai dari jejak digital maupun lewat internet. Pria yang memakai jas adalah asistennya. Memohon maaf, dia akan berusaha lebih keras untuk mencari informasi tentang gadis itu untuk bosnya. Bersihkan semuanya untukku. Jangan tinggalkan debu apapun. Dokter yang ditunjuk khusus yang datang hari ini memiliki status yang tidak biasa. Dekan Ken secara pribadi menjelaskannya. Jika Anda mengabaikannya, aku ingin kamu terlihat baik. Apakah ini kantor bedah otak? Yewan, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk bekerja. Kamu ke sini untuk bekerja? Apakah kamu tahu di mana? Ini adalah rumah sakit terbaik di Jiangcheng. Apakah Anda seorang sampah yang bahkan tidak memiliki ijazah? Siapa orang ini? Saya tidak berani bekerja di rumah sakit Xiangxin meskipun saya tidak memiliki ijazah. Anda adalah orang yang gagal dalam setiap ujian. Apakah menurut Anda ini tidak layak? Kamu bagaimana kamu? Apa yang dilihat rumah sakit kami adalah kekuatan. Saya sudah sembuh. Nyonya Lu akan segera dipromosikan menjadi direktur medis. Direktur Departemen Otak di Rumah Sakit Xiangxin. Aku khawatir ini akan menjadi seumur hidupmu. Itu adalah ketinggian yang tidak bisa dicapai. Maka, saya berharap Anda selalu seberuntung itu. Aku berkata padamu, cepat keluar dari ruangan ini. Seorang dokter yang ditunjuk secara khusus akan datang hari ini. Tetapi orang penting yang diberitahukan secara pribadi oleh Dekan Chen. Jika kamu mengkhianatiku, aku ingin kamu terlihat baik. Saudari, bangunlah untukku. Ini kantor dokter yang ditunjuk khusus. Siapa Anda? Mereka yang berteriak di sini. Dekan Chen. Anda akhirnya sampai di sini. Orang ini datang dan pergi sesuka Anda di kantor yang telah Anda siapkan untuk dokter khusus Anda. Aku sama sekali tidak menganggapmu serius. Anda tidak harus memberitahunya. Siapa yang menyebabkan masalah di Rumah Sakit Hati Kudus? Itu dia. Aku akan membantumu mengalahkannya sekarang. Hentikan, dia dokter yang ditunjuk khusus untuk kita. Bagaimana ini mungkin? Monitor Chin bahkan tidak memiliki ijazah. Mereka yang hanya mengandalkan laki-laki untuk maju. Apakah Anda melakukan kesalahan? Keluar. DRE, bisakah Anda datang ke rumah sakit kami untuk berkonsultasi? Ini kehormatan rumah sakit kami. Belajar saja dari satu sama lain. Datang kali ini. Hal utama adalah menunjukkannya kepada Anda, Tuan Lu. Saya sudah lama mengobatinya. Meskipun dia bisa bangun. Tapi masalah kelumpuhannya, saya masih belum punya cara untuk menyembuhkan. Tidak baik baginya berada di Shanghai. Danceng dia sudah sembuh sekarang. Cepat atau lambat, posisi Nyonya Lu di Mufu akan menjadi milikku. Kamu merindukanku. Biarkan aku melihatnya. Apakah ini metode akupuntur biduk yang lengkap? Layak untuk menjadi DR? Itu tidak benar, Bidu. Akupuntur bintang 7 hanya memiliki 18 jari. Mengapa dia tidak berhenti setelah puluhan suntikan? Karena ini adalah jarum Tiang Sui 72. Guru yang baik. Ye Wen saat ini menggunakan formasi keluarga Chu yang tiada tara. Tian Ke 72 susunan. Dan formasi biduk yang aku ajarkan padamu. Itu hanya 1/4 dari formasi Tian Kue. Saya kekurangan tenaga. Sangat energik. Istirahatlah dengan baik. Gadisku. Biar kulihat.
Tidak apa-apa, jarum Tianque 72 membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Hal ini juga menghabiskan banyak tenaga dan tenaga dokter. Aku akan membawanya. Sang pria kemudian membawanya ke kamar. Sang gadis setelah mengobati dengan terapi jarum akupuntur yang sangat menguras tenaga sehingga dia kelelahan dan tak sadarkan diri. Sang pria menunggunya sampai dia terbangun. Bagus, kamu sudah bangun. Minumlah. Tidak apa-apa, terima kasih. Wajah yang tidak asing. Mengapa kamu tertawa? Kakak keluar dari rumah sakit pada akhir pekan. Ada akumulasi perak di rumah. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Kalau begitu aku akan pergi menemui kakak lu lagi. Dia lumpuh terlalu lama. Dibutuhkan beberapa suntikan lagi untuk melihat efeknya. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Sampai ke rumah. Masuklah. Baiklah. Aku sudah membuat gaunku sesuai pesanan. Kalau begitu aku akan merokok di pesta kakek. Bukannya saya sendiri tidak tahu cara membelinya. Saat menyesuaikan gaun, kata orang, ada juga satu set gaun wanita yang serasi. Katanya dia tidak bisa meminta pakaian pria sendirian. Saya hanya bisa memesannya bersama-sama. Gaun custom made ini juga dijual dalam bentuk bundel, mustahil. Siapa yang menyuruhku menyukai gaun itu? Apakah Anda masih berani tinggal di rumah ini? Adikku tidak tahu bahwa kartu yang diberikan Tuan Lu kepadanya dibatasi. Kalau tidak, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri di Zebra Club. Terlihat bahwa Tuan Lu juga tidak menganggapnya serius. Oh, meskipun Lu Yuchuan tidak menganggapku serius, dia juga tidak akan menikahimu. Anda sebaiknya menyerah pada ide ini sesegera mungkin. Saya menyembuhkan sakit kepala Nyonya Lu untuk Anki. Bahkan jika kamu merayu Lu Yuchuan, keluarga Lu juga tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Seorang wanita lusuh masuk. Meragukan. Apakah Anda lupa keadilan? Sebelum kamu menikah dengan ayahku, aku ada di sana untuk menemanimu di klub malam. Yiwan, kamu adalah sosok kebalikan dari ayahmu. Sampah yang tidak berguna. Kamu masih berani membicarakan ibuku di sini. Saya juga tidak melihat betapa bergunanya Anda. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah hadiah terima kasih yang diberikan Nyonya Lu kepada Angi. Bernilai lebih dari 200.000. Lebih dari 200.000. Apakah itu mahal? Saya tidak tahu seberapa dalam dan seberapa tinggi langit. Jangan pergi ke pesta bersamaku malam ini. Agar tidak membuatmu malu. Saya pasti akan pergi ke pesta itu. Tapi tidak denganmu. Sudah hampir waktunya untuk menghadiri jamuan. Aku menunggumu. Nona Yi, ini gaun yang dibuat khusus untuk Anda oleh Tuan Lu. Ini adalah berapa harga pakaian adat yang dibundel. Hanya 3 juta. Lagi pula, tidak ada gunanya bagimu jika aku menyimpannya. Mama. Segera ganti baju. Tunggu aku. Lu Niu Niu, biarkan aku pergi. Tiba di ruang perjamuan nanti. Kamu ingat memanggilku ayah. Apakah kamu tahu? Ayah, tunggu di sini, aku akan menemui ibumu. Kamu bersama Paman Gao, ye? Keluar. Jangan kamu bersembunyi. Aku belum pernah melihat seluruh bagian dirimu.
Keluarkan kakimu. Aku harus memakaikan sepatumu. Omong kosong. Ayo cepat. Nona, Anda datang, Louis. Terima kasih atas pakaian yang kamu berikan padaku. Saya cinta sekali, bagus. Anda menyukainya. Silakan masuk, silakan masuk. Selamat datang. Silakan lewat sini. Tuan Lu, bolehkah saya bertanya, apakah ini pacar Anda? Apa hubunganmu? Tidak tercatat untuk jamuan makan. Kenapa dia ada di sini? Saya juga tidak tahu. Anda masuk dulu. Aku akan datang sebentar lagi. Berhenti melakukan. Mengapa kamu bersama Tuan Lu? Tentu saja Yewanlah yang diminta Lu Yuchun untuk datang kepadaku. Jelas sekali aku menyukai Lu Yuchuan dulu. Mengapa kamu mencoba merampokku? Kamu seperti dia. Jadi, apakah dia menyukaimu? Jika Anda tidak turun tangan, Lu Yuchuan sudah lama jatuh cinta padaku. Sebelum aku kembali, kamu sangat menyukainya. Saya rasa dia tidak akan menyetujuinya. Kamu adikku yang baik. Hari ini adalah hari di mana reputasimu akan hancur. Itu akan membuat Anda tidak pernah bisa mengangkat kepala. Please, maaf. Aku tak sengaja. Kamu tidak apa-apa, bagus. Sayangnya, rok 3 juta ini diberikan kepadaku oleh Lu Yuchuan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Tuan Lu memberimu pakaian mahal seperti itu? Lu Yuchuan juga ada di sini. Jika Anda tidak percaya, kamu seperti kamu dan aku mencintaimu. Lalu bagaimana jika itu diberikan oleh Tuan Lu? Tidak bisakah aku memakainya sekarang? Mengatakan yang sejujurnya. Kamu hanya kesepian. Pukul aku jika kamu bisa. Ini adalah keluarga Lu. Jika Anda berani mengambil tindakan, Anda akan segera diusir dan dipukuli. Bagaimana aku bisa memukulmu? Apa yang terjadi dengan Anki? Bibi Lu tidak menyalahkan Xiaowan. Itu semua salahku. Saya baru saja bertengkar dengan Xiaowan. Memegangnya juga terasa licin untuk beberapa saat. Anda tidak sengaja menumpahkan anggur ke saya. Lu Ye, tolong jangan salahkan Xiaowan. Ini adalah kesalahanku. Jika Anda ingin menyalahkan saya, salahkan saya karena bodoh. Tidak tahu bagaimana cara bersembunyi. Yiwan, kalau bukan karena anakku, kapan giliranmu bertingkah liar di sini? Seseorang datang. Keluarkan wanita kejam ini dari Ying. Tunggu sebentar, mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Dialah yang kubawa. Tuan Lu, tolong jangan salahkan adikmu. Itu semua salahku. Itu tidak ada hubungannya dengan adikku, Tamagawa. Lihatlah kebaikan apa yang telah dilakukan wanita ini. Apa yang kamu lakukan pada Anki? Dia memintanya. Anda sebenarnya bisa menjadi ahli anggur. Memercikannya ke gaun yang kuberikan pada Xiaowan. Masuk akal bagi Xiaowan untuk melawan. Terlebih lagi, gaun buatan saya bernilai lebih dari 3 juta. Saya pikir Xiaowan juga peduli dengan hubungan persaudaraan. Takut dia tidak mampu membayar. Itu sebabnya, saya membalas dengan gayung bersambut. Lemparkan anggur ke seluruh tubuhnya untuk menyamakan kedudukan. 3 juta.
Tuan Lu sangat murah hati dengan tindakannya. Dibandingkan dengan kompensasi 3 juta. Tidak apa-apa untuk mabuk seluruhnya. Kamu tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu ke ruang ganti. Tamagawa. Bukankah kamu bilang? Apakah seseorang bersikeras menjual pakaian ini kepada Anda? Bagaimana itu bisa menjadi gaun yang dibuat khusus dan tidak lagi dicetak? Bob? Di mana anak kita Gao Yui? Saya tidak tahu kemana perginya anak ini. Kamu cepat ganti bajumu, aku akan mencarimu. Apakah orang yang Anda atur sudah tiba? Jangan khawatir, begitu dia memasuki ruang ganti. Pintu akan segera dikunci. Sekalipun dia ingin melarikan diri, dia tidak dapat melarikan diri. Yewan hanya perlu mengambil fotonya sedang nongkrong dengan laki-laki. Sekalipun Anda terjun ke sungai, dia tidak akan bisa menghanyutkan diri. Jika saatnya tiba, tunggu saja reputasi dia hancur. Oh, kenapa kamu tidak ganti baju saja? Tunggu cepat. Mengapa pintunya terkunci? Siapa yang ada di dalam? Buka pintunya. Apa yang terjadi pada sini? Ada seseorang di sini. Beraninya kamu melakukan hal yang tidak tahu malu di keluarga lu kami. Kamu ini apa? Sebenarnya. Seseorang sedang berhubungan di ruang kedap suara. Sepatu siapa itu? Coba kulihat. Sepatu siapa itu? Coba kulihat. Ini bukan itu, tidak. Saya tidak bisa mengatakannya. Katakan dengan cepat. Zinyi, ini sebenarnya darah adikku. Jangan salahkan dia. Aku tidak menyangka dia akan main-main di keluarga lu. Saya benar-benar tidak tahu. Kakakku memperlakukan wanita yang tidak tahu malu. Mengapa membawanya kembali ke keluarga lu? Bisakah kamu melakukan hal yang tidak tahu malu dengan keluarga lu kita? Seseorang datang dan buka pintu itu untukku. Saya harus menyeret wanita ini keluar dan menunjukkannya kepada publik. Ketika Anda selesai dan Anda sedang menulis berita, pastikan untuk mengingat untuk memberi saya beberapa kata kepada penjual air dan listrik. Saya tidak menyangka wanita ini begitu tidak tahu malu. Tidak hanya berkeliaran di keluarga lu, masih merayu begitu banyak pria di luar. Buka pintu ini untukku. Keluarkan wanita ini untukku. Beraninya kamu melakukan hal yang tidak tahu malu di keluarga luku. Tinggalkan aku di keluarga lu. Aku akan merobek wajahnya. Wajah siapa yang akan kamu robek-robek? Tentu saja itu Yuan. Yuan, kenapa kamu ada di sini? Anda tidak seharusnya, dan saya tidak seharusnya berada di dalamnya. Sepatunya ada di sini. Orang-orang di dalam pasti ada hubungannya dengan dia. Ini sepatumu. Orang-orang di dalam pastilah kaki tangan Anda. Apa hubungan sepasang sepatu ini dengan orang di dalamnya? Bagaimana saya bisa tahu? Anda pasti curang. Mengapa kamu ingin menyalahkanku, Lu Jaming? Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda sedang digunakan sebagai senjata. Percayalah apapun yang dikatakan orang lain. Apa yang ada di kepalamu? Apakah kamu berani memarahiku? Kamu merayu saudaraku. Kamu sangat jahat. Siapa yang lebih jahat darimu? Saya punya bukti di tangan saya bahwa Anda mengacau. Orang ini menyebalkan, hei. Saudaraku, cepatlah. Cepat keluarkan wanita jalang ini dari sini. Biarkan seseorang menghancurkan wajahnya. Keluarkan dia dari keluarga lu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara di depan saudara saya? Anda keluar berhubungan seks dengan pria lain. Melahirkan anak kecil. Kamu masih ingin merayu adikku? Zinyi, jangan buat adikmu marah. Ini adalah saudara saya. Bukan giliran Anda untuk menuding. Kembali ke kamar. Saudaraku, kamu harus menghajar wanita jalang ini untukku. Suzini tutup mulut. Wanita ini memiliki kemampuan untuk mencuri seorang pria dan melahirkan seorang penjahat. Tidak dalam posisi untuk mengakuinya. Lihat akan aku memukulmu sampai mati. Saudaraku, apakah kamu memukulku karena wanita ini? Bulan hati kayu. Jika kamu berani menghinanya lagi, saya tidak akan pernah kembali ke keluarga lu lagi. Di samping itu, Yiwan adalah adik iparmu. Dia adalah istriku, Lu Yujuan. Apa? Dia adalah adik iparku. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi?
Ye Yuan, seorang wanita desa. Bagaimana dia bisa menjadi istri Lu Yuan? Benar-benar mustahil. Pengumuman. Izinkan saya mengumumkan kepada semua orang. Ye Yuan adalah istri sahku, Lu Yuan. Kami sudah lama menikah. Dari sekarang, saya tidak ingin mendengar hinaan lagi tentang dia. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Termasuk kamu. Mantap kan? Tidak. Ye Yuan, perempuan jalang, sebenarnya sudah lama menikah dengan Lu Yuan. Saya telah berfantasi menikahi Lu Yuan selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Sialan Ye Yuan, kamu sebenarnya sudah lama membodohiku. Saya tidak bisa berdamai. Hai Yuan, tolong jelaskan. Mengapa sepatumu ada di sini? Pasangan di dalam. Itu pasti ada hubungannya denganmu. Mungkinkah kamu tadi berada di sana? Kudengar kami akan datang. Lalu dia menyelinap keluar. Karena terburu-buru, saya berada dalam bahaya. Saya ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Masuk saja dan lihat dan Anda akan tahu. Bukakan pintunya untukku. Biarkan aku pergi. Oh, jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Mama, kenapa kamu bersembunyi di sini? Ye Yuan, gadis tak tahu malu ini. Di mana dia? Beraninya kamu datang ke keluarga Lu untuk melakukan kerusakan. Di mana wajah keluarga Ye? Anda. Tiping, apa yang terjadi? Oh suamiku. Dengarkan aku akan kujelaskan padamu. Saya. Ayah, jangan pukul aku. Kamu pergi. Dasar. Bukan urusanmu. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin pindah. Oke, Ye Yuan. Aku tahu pasti kamu yang ingin menyakitiku. Itu pasti kamu. Itu kamu, itu selirmu. Itu adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Gelang di tanganku hilang. Ada hal lain. Potong dirimu dan saya hanya meletakkan sepatu hak tinggi saya di pintu pengawasan. Keluarlah dengan selamat dan jadilah utusan ruang hijau itu kamu. Jalang ini. Aku ingin memotongmu menjadi beberapa bagian. Sepertinya itulah yang baru saja saya katakan. Anda belum mendengar sepatah kata pun dari pengunjung tersebut. Katakan padaku apa yang terjadi. Bukan dia. Dia meminta saya untuk mengunjunginya di ruang ganti. Orang yang salah sejenak. Baru pada saat itulah dia mengenali wanita tua ini sebagai dirinya. Kamu Wen. Benar saja, kamulah perempuan jalang kecil yang menyakitiku. Kamu Wen. Aku tahu kamu membenci ibuku. Aku tidak menyangka kamu akan memperlakukannya seperti ini. Aku tidak menyangka kamu akan memperlakukannya seperti ini. Dia selalu memperlakukanmu seperti putrinya sendiri. Apakah dia melakukan sesuatu untuk meminta maaf padamu? Saya tidak kenal orang ini. Tidak tahu. Jika Anda tidak menelepon saya, bisakah saya pergi ke ruang tamu? Lagi pula, kami sudah tidur bersama berkali-kali. Apakah Anda masih berbicara tentang kawin lari dengan saya? Tuan Lu, apakah Anda mendengarnya? Ye Yuan telah mengkhianatimu berkali-kali. Kamu bilang kita tidur bersama berkali-kali. Lalu menurut Anda, apakah saya mempunyai tanda tai chi di kiri atau di kanan? Sisi kanan salah. Saya salah mengingat sisi kiri. Tidak ada tanda lahir sama sekali di pinggangnya. Hanya pada tulang selangka dan betis. Pengetahuan pribadi. Selain itu, panjang kakinya 95 cm. Lingkar pinggang 60 cm, berat badan 45 kg. Duduk saja di atasku. Namun dari segi kesehatan, jika Anda menurunkan berat badan Anda akan bertambah seumur hidup. Apa yang kamu bicarakan? Apakah itu yang aku katakan salah? Apakah Anda ingin mengambil penggaris dan mengukurnya? Tidak dibutuhkan. Mengapa ini sangat memalukan? Mengapa itu sangat lucu? Curi wanita dariku. Anda juga pantas mendapatkannya. Seseorang datang dan patahkan tangannya untukku. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya lagi. Aku memotong kedua kakinya.
Ah, kamu di sini. Halo Tuan Lu. Tanpa diduga, Lu Yuchun lebih kejam dari sang legenda. Jika Anda mengatakan lakukanlah, lakukanlah. Tuan Lu, saya bilang saya salah, jujur. Xiang Anqi lah yang meminta saya melakukannya. Dia memberi saya sejumlah uang. Biarkan aku pergi ke ruang ganti dulu. Lalu tipu Yewan masuk. Tunggu sampai Nona Yewan berganti pakaian. Biarkan aku menerkam. Merusak reputasi Nona Yewan. Jangan bicara omong kosong. Jelas kamu yang meminta Yewan pergi ke hotel dengan diskon. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Xiang Anqi, akui saja. Saya memiliki catatan transfer Anda di sini. Apalagi yang ingin Anda perdebatkan sekarang? Putriku. Apa yang membuatmu tergila-gila tanda tanya? Aku ibumu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Ayo pergi, benar. Isir mereka semua. Dari sekarang, saya mencari keadilan darinya. Kenapa kamu berhenti tiba-tiba? Nuama. Semua untuk wanita ini. Dia memukulku, Yuchun. Beritahu aku hari ini. Anda melakukannya untuk Yuan, seorang wanita yang tidak biasa dan tidak biasa. Mengapa kamu memukulnya? Nuama. Yuan bukanlah wanita biasa. Dia adalah istri sahku. Kami sudah menerima sertifikatnya, Yuchun. Kamu bingung. Pria seperti itu dengan pria lain. Wanita yang bercinta di keluarga Lu. Bagaimana Anda layak memasuki pintu keluarga Lu saya? Itu adalah. Menurutku, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari angel. Itu Lu Xinyi. Donasikan otak Anda jika Anda tidak menginginkannya. Xiao Enqi hanyalah gangster itu. Hancurkan reputasi kakak iparmu dan keluarga Lu. Kamu masih di situ. Berbicara untuknya. Ini tidak mungkin. Di ponselku. Ada juga foto dirinya sedang bertemu dengan pria lain. Lihat. Anda bahkan tidak mengenali pakaian saya. Sekarang, saya meminta maaf dengan lantang kepada Anda. Tidak. Dia masih kecil. Mudah dimanfaatkan oleh orang jahat adalah hal yang wajar. Iya, Qingyi masih muda. Dia tidak mengenalimu karena pakaian yang salah. Selain itu, kamu berada di depan banyak orang hari ini. Dia bahkan memukulnya. Bukankah itu cukup? Ini adalah dua hal yang berbeda. Hari ini dia menghina dan memukuli adik ipar saya di depan umum. Ini tidak sopan. Kamu Yi adalah istriku. Siapapun yang menghinanya adalah penghinaan maaf-maaf. Ini luar biasa. Ibumu tidak menyukaiku sejak awal. Aku benar-benar tidak tahu kamu membantuku. Masih membantu ibuku menanganiku. Tentu saja aku membantumu. Dan kamu akan menikah denganku. Tidak dengan mereka. Orang tua itu tidak dalam keadaan sehat. Tidak tahan dengan kebisingan. Kirimkan saja kembali. Aku akan pergi melihat. Anda kembali dan membersihkan dulu. Saya akan meminta asisten Gao menjemput Anda dalam 2 hari ke depan. Jangan biarkan aku pindah ke keluarga Lu. Jika Anda merasa tidak nyaman. Saya masih memiliki beberapa villa atas nama saya. Tidak harus begitu. Apakah kamu tidak ingin bertanya padaku? Anda yang terus menunda penandatanganan. Daripada menyeretnya seperti ini. Anda sebaiknya pindah ke sini. Ini akan menjamin keamanan Anda. Apa maksudnya jelaskan? Baiklah. Kembali dulu ke rumahmu dan rapikan pakaianmu. Aku akan meminta Gao Yu menjemputmu dalam 2 hari ke depan. Lupakan tentang hilangnya Yin. Dia juga mengatur agar saya pindah ke keluarga Lu tanpa izin. Keluarga Lu. Jika saya datang ke sini, saya mencari masalah. Aku akan selesaikan urusan dengan keluarga Yi dulu. Tuan Muda Lu memintaku untuk datang. Mulai sekarang, saya akan bertanggung jawab untuk mengantar Anda ke dan dari tempat kerja. Anda dikirim oleh Gao Yin Lujun untuk melindungi saya. Ini perintah Tuan Lu. Kemanapun, Anda pergi mulai sekarang. Setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Anda. Saya bukan Tuan Lu Anda. Setiap orang membutuhkan perlindungan pengawal. Kalian kembali.
Katakan padanya aku tidak membutuhkanmu. Nyonya, ini adalah perintah Tuan Lu.